Hai sobat, jumpa lagi dengan Udo di Gadodak Channel. Kali ini kita akan membahas tentang evaluasi teknis tender konstruksi usaha kecil berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Apa saja yang dievaluasi teknis untuk usaha kecil pekerjaan konstruksi? Personel manajerial, peralatan utama, dokumen rencana keselamatan konstruksi atau RKK. Evaluasi personel manajerial, daftar isian personil manajerial. Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman atau referensi, maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman. Riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pejabat penanda tangan kontrak. Pengalaman pelaksana yang dihitung adalah pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi. Pengalaman petugas keselamatan konstruksi yang dihitung adalah pengalaman keterampilan atau keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan namanya pelaksanaan konstruksi. Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personil lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA atau SKTK. Sertifikat kompetensi kerja tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada saat pemilihan. Sertifikat kompetensi dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan personil yang dilaksanakan dengan menghadirkan personil yang bersangkutan. Apabila penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat, maka pejabat penanda tangan kontrak meminta penyedia untuk mengganti personil yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personil harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan. Daftar isian personil. Apabila daftar isian personil ini disampaikan ke dalam form isian kualifikasi dan tidak disampaikan ke dalam penawaran, maka dianggap tidak menyampaikan daftar isian personil dan gugur administrasi. Apabila daftar isian personil manajerial tidak disampaikan, maka gugur pada evaluasi administrasi. Apabila salah satu nama personil tidak diusulkan, posisi jabatan tidak sesuai, jumlah pengalaman tidak sesuai, maka gugur evaluasi teknis. Apabila daftar isian personil manajerial disampaikan dalam form isian kualifikasi dan disampaikan juga ke dalam penawaran, maka yang dievaluasi adalah daftar isian personil manajerial yang ada dalam penawaran. Riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pejabat penanda tangan kontrak. Pokja menilai bahwa substansi daftar riwayat pengalaman sudah mencakup substansi daftar pengalaman pekerjaan sesuai dokumen pemilihan. Apabila meragukan, Pokja dapat melakukan klarifikasi kebenaran pengalaman kepada peserta. Peserta yang tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi maka digugurkan. Referensi dari pejabat penandatangan kontrak, PA atau KPA atau PPK apabila merupakan proyek pemerintah, unsur pemilik proyek, direktur, developer, dan lain-lain apabila merupakan proyek swasta. Referensi bukan dari pejabat penandatangan kontrak, maka tidak dinilai. Apabila meragukan, maka Pokja dapat melakukan klarifikasi kebenaran pengalaman kepada peserta. Peserta yang tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka digugurkan. Pengalaman pekerjaan personil. Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi. Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personil lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA atau SKTK sesuai ketentuan Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2013. Pengalaman kerja dihitung per tahun
tanpa memperhatikan namanya pelaksanaan konstruksi. Apabila ada pengalaman dalam 1 tahun anggaran yang disampaikan lebih dari satu, maka tetap dihitung 1 tahun anggaran. Tata cara evaluasi persyaratan peralatan. Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan. Pokja pemilihan memastikan jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan. Apabila dalam hal jumlah atau kapasitas berbeda, maka Pokja pemilihan membandingkannya dengan metode pelaksanaan yang ditetapkan PPK. Pencantuman merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan. Peralatan milik sendiri. Peserta harus menyampaikan bukti kepemilikan BPKB atau STNK atau invoice atau kwitansi atau bukti pembelian atau surat perjanjian jual beli. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang bukan atas nama peserta tender, maka tidak menggugurkan. Bukti peralatan yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi fisik peralatan. Peralatan sewa beli. Peserta harus menyampaikan bukti kepemilikan, surat perjanjian sewa beli atau invoice uang muka, atau kwitansi uang muka, atau angsuran, atau bukti sewa beli lainnya. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang bukan atas nama peserta tender, maka tidak menggugurkan. Bukti peralatan yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi fisik peralatan. Peralatan sewa. Peserta harus menyampaikan surat sewa perjanjian beserta surat penguasaan atau bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang bukan atas nama pemberi sewa, maka tidak menggugurkan. Bukti peralatan yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi fisik peralatan. Evaluasi RKK. Rencana Keselamatan Konstruksi atau RKK memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP yang memuat 1. Elemen SMKK meliputi A. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, B. Perencanaan keselamatan konstruksi, C. Dukungan keselamatan konstruksi, D. Operasi keselamatan konstruksi, E. Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. 2. Fakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa. Elemen kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Ketentuan, peserta dinyatakan memenuhi apabila menyampaikan fakta komitmen keselamatan konstruksi yang memenuhi ketentuan. 1. Mencantumkan 7 pernyataan komitmen keselamatan konstruksi, dan 2. Nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan. Elemen perencanaan keselamatan konstruksi. Ketentuannya, peserta dinyatakan memenuhi apabila menyampaikan tabel B1, identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, serta tabel B2, rencana tindakan, sasaran khusus dan program khusus yang memenuhi ketentuan. 1. Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sesuai yang disyaratkan dalam LDP, dan 2. Kolom lain telah diisi, kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi. Isian tidak dievaluasi. Elemen dukungan keselamatan konstruksi. Ketentuan, peserta dinyatakan memenuhi
apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub-elemen